Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Nur. Saya bukan dukun, bukan juga orang pintar. Saya hanya seseorang yang terbiasa didatangi oleh orang-orang yang kehilangan arah, yang merasa hidupnya diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak kasat mata. Entah sejak kapan saya dikenal sebagai tempat mengadu orang-orang yang membawa keluh kesah tentang rumah tangga, bisnis, atau sekedar ketidaktenangan batin. Saya tidak pernah merasa punya kelebihan apa-apa. Saya hanya percaya bahwa ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bantuannya akan datang, bahkan lewat cara yang tidak pernah kita sangka-sangka. Teman-teman, saudaraku semuanya, pernahkah kamu merasa semua yang kamu usahakan tiba-tiba hancur tanpa alasan yang jelas? Pelanggan menghilang, rezeki seret, bahkan orang-orang mulai menjauh. Bisa jadi bukan kamu yang salah, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Jadi Mbak Nur mau cerita nih teman-teman. Beberapa bulan lalu datanglah seorang ibu ke tempat saya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tampak seperti beliau tidak tidur berhari-hari. Beliau memperkenalkan diri, sebut saja namanya Bu Sari. Tentu saja ini bukan nama sebenarnya. Bu Sari, pemilik warung makan kecil di dekat pasar. Katanya dulu warungnya selalu ramai, tapi tiba-tiba semuanya berubah. Beliau berkata, saya nggak tahu kenapa Mbak, orang-orang mulai nggak mau lewat depan warung saya, padahal saya nggak ganti menu, saya nggak ada yang berubah. Sampai suatu hari ada pelanggan lari keluar, katanya beliau lihat mayat di atas meja makan saya. Waktu beliau bilang itu sambil kebingungan dan menahan tangis, suaranya bergetar. Ya memang sudah beberapa kali ya saya dengar cerita serupa dalam usaha dagang, terutama yang saling berdampingan dan bersaing ketat. Tidak sedikit yang nekat menempuh jalan gelap, dan benar saja setelah saya tanyakan lebih jauh mulai muncul kecurigaan. Warung Bu Sari diduga disiram air mayat oleh pesaingnya. Bagi yang belum tahu, air mayat adalah air bekas memandikan jenazah. Dalam dunia spiritual, memang air ini dipercaya bisa menimbulkan hawa dingin, mengaburkan pandangan mata, kemudian memunculkan energi negatif yang menempel di suatu tempat. Tak heran kalau warung Bu Sari mendadak terkesan angker dan membuat orang tidak nyaman, membuat orang ketakutan. Bu Sari tidak datang pada saya untuk membalas perbuatan orang yang sudah tega melakukan ini kepada beliau. Beliau hanya ingin warungnya kembali hidup. Saya cuma ingin cari nafkah halal, Mbak, katanya sambil menangis. Setelah menenangkan beliau, saya menyarankan satu hal yang cukup sederhana tapi butuh kesabaran dan ketekunan. Apa itu? Membuka kembali aura positif warungnya dengan tasbih Al-Alim. Lakukan zikir khusus selama 40 hari berturut-turut di waktu dan tempat yang sama. Saya minta beliau untuk berzikir menggunakan tasbih itu sesuai dengan yang tertulis dalam buku panduan. Asma Allah Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui. Saya jelaskan bahwa nama Al-Alim bukan hanya membawa cahaya ilmu, tapi juga menembus ruang-ruang yang tidak terlihat. Zikir itu ibarat cahaya, nur, yang perlahan-lahan mengikis kegelapan yang menempel di tempat usahanya. Hari pertama, kedua, ketiga, beliau tetap datang ke warung meski tidak ada satupun pembeli. Tapi beliau tak pernah berhenti berzikir. Beliau bacakan amalan-amalan tersebut dengan tasbih Al-Alim dengan penuh harap sambil membersihkan warungnya seperti biasa. Beliau rawat tempat itu dengan penuh cinta meskipun tampak tak ada yang menghiraukan aktivitas beliau. Namun alhamdulillah di minggu ketiga beliau kembali ke saya dengan senyum kecil dan beliau berkata, Mbak, kemarin ada 2 orang makan di warung saya, mereka bilang kok sekarang suasananya adem ya. Itu adalah titik balik. Alhamdulillah hari demi hari pembeli mulai berdatangan lagi. Warung yang dulu seperti mati perlahan-lahan hidup kembali. Tidak ada lagi orang yang melihat bayangan aneh, tidak ada lagi hawa yang menakutkan, hawa yang mengerikan. Yang ada adalah aroma masakan, senyum tulus Bu Sari, dan obrolan kecil pelanggan. Saya bukan siapa-siapanya beliau, saya hanya membantu beliau sesuai dengan kemampuan saya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengusir jin, tidak menyemburkan pakai asap, tidak menyentuh hal-hal yang melampaui batas keyakinan. Saya hanya percaya bahwa doa dan keyakinan adalah kunci
Dan saat doa itu dipanjatkan dengan ikhlas dan penuh tawakal, maka sebesar apapun kegelapan pasti akan menemukan ujung cahayanya. Kisah Busari bukan satu-satunya kisah kelam dalam dunia persaingan usaha, tapi kisahnya adalah pengingat bahwa dalam dunia usaha tak hanya strategi dan promosi yang berperan. Ada juga niat, doa, dan keteguhan untuk berada di jalan yang baik meski diganggu oleh sesuatu yang jahat. Jika suatu hari kamu merasa usahamu tiba-tiba redup tanpa sebab, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi bukan kamu yang salah, bisa jadi kamu hanya butuh mengembalikan cahaya itu. Perlahan, lewat zikir, lewat doa, dan lewat ikhtiar. Jika ingin konsultasi dengan Mbak Nur seperti yang dilakukan oleh Busari, silakan hubungi saya di nomor yang tertera dalam video ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.